Setelah kalian mengetahui nilai tempat yang menempati nilai A, B, dan C, kalian perhatikan ke rumus. Jadi, pada soal yang di dalam kurung itu adalah B dan C. Sehingga dia itu adalah rumus yang sebelah sini. Jadi, ini adalah sisi kanan dan sisi kiri. Ketika di dalam soal yang menjadi soalnya itu adalah yang sisi kiri, sehingga menjawabnya menggunakan rumus yang sisi kanan. Tetapi ketika dalam soal yaitu rumusnya menggunakan yang sisi kanan, mengerjakannya menggunakan sisi kiri. Pada contoh soal yang Ibu beri ternyata menggunakan yang sisi kiri, yaitu B dan C-nya yang ditanda kurung, sehingga yang harus dikerjakan di sisi sebelahnya yaitu menggunakan rumus yang A ditambah B dalam kurung, kemudian ditambah Z. Kita tulis dulu rumusnya, yaitu dari sini A ditambah B tutup kurung ditambah C. Sekarang kita perhatikan yang menempati nilai A pada soal adalah 12, sehingga kita tulis buka kurung 12 ditambah yang menempati nilai B adalah angka 8. Coba kalian juga simak, itu ada di halaman 18 contoh nomor 1. Yang menempati nilai B adalah angka 8 tutup kurung ditambah C. Yang menempati nilai C adalah angka 7. Nah, jadi cara yang mengerjakan yang pertama, kalian harus menentukan dulu mana yang menempati nilai A, B, dan C. Kemudian kalian lihat di rumusnya, dia itu termasuk sisi mana, yang sisi kanan atau yang sisi kiri. Ketika di dalam soal sisi kanan, berarti mengerjakannya menggunakan sisi kiri. Tetapi ketika dalam soal menggunakan sisi kiri, sehingga mengerjakannya menggunakan sisi kanan. Seperti contoh soal yang nomor 1 ini, dia menggunakan pola yang sisi kiri, yaitu B yang di dalam kurung adalah huruf B dan C, sehingga mengerjakannya menggunakan rumus yang sisi kanan, yaitu dalam kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C, sehingga rumus ini menjadi polanya seperti dalam kurung 12 ditambah 8 tutup kurung ditambah 7. Kemudian kalian kerjakan dulu. 12 ditambah 8 itu hasilnya 20 ditambah 7, sehingga hasil akhirnya menjadi 27. Nah, seperti ini. Pokoknya pesannya bulat, perhatikan dulu dia itu pola yang mana, sisi kanan atau sisi kiri. Dan yang paling penting, kalian harus menentukan mana yang menempati nilai A, B, dan nilai C. Nah, sekarang kita perhatikan contoh yang nomor 2. Ada soal buka kurung 7 ditambah negatif 5 tutup kurung ditambah 10. Yang pertama, tentukan dulu yang menempati nilai A, B, dan C. Kita tentukan terlebih dahulu dari yang paling depan. Ingat-ingat, dari yang paling depan. Angka 7 ini ada di halaman 18. Kalian simak di contoh soal nomor 2. Angka 7 menempati nilai A. Menempati nilai A. Dan negatif 5 menempati nilai B. Dan angka 10 menempati nilai C. Setelah kalian menentukan mana A, B, dan C-nya, kalian tentukan dia termasuk pola yang sisi kanan atau pola yang sisi kiri. Nah, ternyata yang di dalam kurung itu adalah A ditambah B. Sehingga jika yang di dalam kurung itu A dan ditambah B merupakan soalnya yaitu sisi kanan. Sehingga kita mengerjakannya menggunakan rumus yang sisi kiri.
Rumusnya yaitu, kita perhatikan lagi, A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung ya. Kalian perhatikan dulu dia pola yang mana dalam soal ini. Soalnya menggunakan pola sisi kanan sehingga mengerjakannya menggunakan pola sisi kiri, yaitu A yang menempati nilai A adalah angka 7. Kita tulis dulu angka 7. Ditambah yang menempati nilai B adalah negatif 5. Kita tulis negatif 5. Ditambah C yang menempati nilai C adalah angka 10. Kita tulis angka 10. Nah, sekarang 7 kita tulis lagi. Nah, masih ingat kalian mengenai penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif? Ini ada negatif 5 ditambah 10. Ketika ada tanda yang berbeda, cara mengerjakannya dikurangi, yaitu 10 dikurangi 5, yaitu 5. Nah, kemudian kalian perhatikan mana angka yang lebih besar, apakah angka yang negatif atau yang positif. Ternyata dalam soal ini ketika negatif 5 ditambah 10, cara mengerjakannya kan dikurangi. Kemudian yang besar adalah positif, yaitu 10, sehingga di hasilnya 5 tanpa ada tanda negatif, hanya angka 5. 5 positif, cuma angka 5 biasa. Kemudian sekarang mengerjakannya dari awal lagi. 7 ditambah 5. 7 ditambah 5 yaitu 12. Nah, ini merupakan contoh soal kedua yang menggunakan pola sisi kanan dan mengerjakannya menggunakan pola yang sisi sebelah kiri. Sekarang yang sifat asosiatif pada perkalian, yaitu rumusnya A dikali dalam kurung B dikali C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C. Sehingga jika pola yang sisi kanan yang di dalam kurung itu adalah B dikali C, jika di sisi kiri polanya itu yang di dalam kurung A dikali B. Sama mengerjakannya, kalian tentukan dulu di soal mana yang menempati nilai A, B, dan C. Dari paling depan, ini ada di contoh soal halaman 19 yang A, kalian simak. Ada angka 10 dikali buka kurung 6 dikali 8 tutup kurung sama dengan angka 10 menempati nilai A. Angka 6 menempati nilai B dan angka 8 menempati nilai C. Kita lihat dulu yang di dalam kurung itu adalah huruf apa. Ternyata dalam soal yang di dalam kurung adalah huruf B dikali C. Sehingga jika dalam soal menggunakan pola sisi kanan, mengerjakannya menggunakan pola yang sisi kiri. Kita tulis dulu yang pola sisi kirinya, itu buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C. Nah, buka kurung, sekarang yang menempati nilai A dalam soal adalah angka 10 dikali B dalam soal adalah angka 6, kita tulis, terus dikali C, C nya angka 8. Sehingga kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Sehingga 10 dikali 6 adalah 60, dikali 8 menjadi hasilnya 480. Nah, sama mengerjakannya, yang pertama tentukan dulu mana yang menempati nilai tempat A, B, dan C. Kemudian perhatikan soalnya yang di dalam kurung itu apakah apakah B dikali C atau apakah A dikali B. Untuk menentukan dia itu pola yang mana, pola sisi kanan ataukah pola sisi kiri. Ketika di soal ternyata sisi kanan polanya, jadi mengerjakannya menggunakan sisi kiri.
Tetapi ketika di soal polanya sisi kiri, berarti mengerjakannya menggunakan pola yang sisi kanan, seperti itu. Contoh soal yang kedua, ada dalam kurung, buka kurung negatif 6 dikali 5, tutup kurung dikali 4. Kita tentukan dulu mana A, B, dan C-nya. Negatif 6, dia adalah A. 5 adalah B, dan 4 adalah C. Nah, sekarang kita perhatikan, ternyata yang di dalam kurung adalah A dikali B. Itu merupakan pola dari sisi kiri, sehingga saat mengerjakan kita menggunakan pola yang sisi kanan, yaitu dengan rumus A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. A kita kerjakan dulu ya. Itu contoh soal nomor 2 di halaman 19. Coba kalian simak. A yaitu negatif 6 dikali buka kurung, B-nya angka 5 dikali 4. Kita tulis lagi negatif 6-nya dikali, nah yang dalam kurung kalian kerjakan. 5 dikali 4 itu hasilnya 20. Nah, masih ingat tentang perkalian bilangan bulat positif dan negatif? Jika dalam perkalian atau pembagian, jika tandanya berbeda, pasti jika ada positif, jika ada negatif dikali positif, pasti jika tanda yang berbeda, pasti hasilnya akan ada negatifnya, yaitu ketika negatif 6 dikali 20, maka hasilnya adalah negatif 120. Ini adalah contoh soal yang kedua menggunakan pola yang sisi kiri, sehingga mengerjakannya menggunakan pola yang sisi sebelah kanan.